Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Kali ini aku ingin mereview sebuah buku mistis, sebuah buku horor yang mengisahkan sebuah cerita di alam lain di Pulau Jawa. Nah, bukunya udah kalian tahu atau mungkin juga pernah kalian dengar, Kisah Tanah Jawa. Sebuah buku dari karya karya Mada Zidan dan Mbah Kace dan Bonaventura de Genta. Sebuah buku cerita pendek yang mengisahkan cerita horor yang ada di Pulau Jawa. Dilihat dari fisik bukunya, menggunakan soft cover dan desain bukunya cukup menarik. Ada gambar mata dan gambar bulan lampu zaman dulu. Bagian depannya untuk tulisannya bisa dilihat bagian depan, Kisah Tanah Jawa, investigasi mitos dan mistis, Kisah Tanah Jawa. Bagian samping ada judul buku dan penerbitnya Gagas Media. Di bagian belakang ada sinopsis dan juga pendapat dua orang yang pernah membaca buku ini. Dari Sunil Samtami, seorang produser Raffi Film dan juga sutradara. Dan yang kedua, Salman Aristo, sutradara penulis skenario. Kumpulan cerita 17+. Dari visi bukunya cukup menarik bagian depannya dengan ilustrasi gambar yang horor, dan diberi pembatas bukunya untuk penulisnya sudah aku bacakan tadi, Mada Zidan, Mbah Kace, dan Bonaventura de Genta. Ini cetakan ke-9 tahun 2019. Cetakan pertamanya 2018. Jenis bukunya kumpulan cerita. Untuk tebal halaman 250 halaman dengan ukuran buku 14 x 20 cm. Segini. Untuk harga dari buku Kisah Tanah Jawa ini seharga 99.000 di Pulau Jawa. Lanjut kita lihat daftar isinya sebelum membahas tentang isi dari buku ini. Daftar isi ada 8 bagian. Pertama, Napas Tiang Pancang. Kedua, Penyedap Komposisi Dosa. Ketiga, Harta Berujung Petaka. Keempat, Merapel Kata Terlarang. Selanjutnya, Kejawen dan Kedatangan Imperialisme. Awal Merebaknya Ilmu Hitam. Dan selanjutnya, Renungan. Dan terakhir, Kumpulan Cerita Misteri. Nah, untuk isi dari buku ini menceritakan sejarah Nusantara dan kedatangan imperialisme atau kaum penjajah, baik Belanda ataupun Jepang pada masa itu. Nah, buku ini juga menguak misteri tentang mistis dan mitos yang ada di Pulau Jawa dengan menggunakan metode retrokognisi, atau bahasa simpelnya kayak melihat masa lalu dengan indera keenam. Untuk lebih jelasnya dari apa itu retrokognisi bisa teman-teman googling. Nah, ditambah juga buku ini
banyak ilustrasi gambar yang membuat pembaca juga bisa berimajinasi lebih ketika membaca buku ini. Bisa kalian lihat gambarnya. Di bab pertama dengan judul Napas yang Panjang ini menjelaskan sejarah pembunuhan dan juga sejarah tumbal pada zaman pembangunan di era imperialisme Belanda. Nah, ada beberapa tempat yang menggunakan tumbal manusia langsung, kayak di buku ini dijelaskan di Stasiun Tugu, Terowongan Lampengan, dan juga ada Jembatan Cirahong di daerah Jawa Barat kalau nggak salah, dan masih banyak lagi. Di bab kedua dengan judul Penyedap Komposisi Dosa, ya, di bab ini menjelaskan tentang penglaris atau menjelaskan tentang usaha atau bisnis yang menggunakan penglaris agar dagangannya dapat didatangi banyak pengunjung. Di bab ketiga dengan judul Harta Berujung Petaka. Nah, di bab ini menjelaskan tentang pesugihan, baik genderuwo, dorong, dan lain-lain. Di bab selanjutnya, di bab keempat dengan judul Merapal Kata Terlarang, di bab ini menjelaskan tentang ajian zaman kejawen, kayak ilmu-ilmu pelet, jaran goyang, semar mesem, dan lain-lain. Dan bab selanjutnya tentang kejawen dan kedatangan imperialisme pada awal merebaknya ilmu hitam. Nah, di bab ini ada dua subbagian, yaitu kejawen dan kedatangan imperialisme. Di subbagian kejawen ini menjelaskan tentang makna hidup pada ilmu kejawen, kayak menjelaskan tentang makna sesajen, makna sandang pangan papan bagi orang Jawa, dan menjelaskan tentang pokoknya intinya falsafah hidup orang Jawa. Itu yang bagian kejawen. Dan untuk kedatangan imperialisme ini kayak sejarah imperialisme datang ke Indonesia, mulai dari masuknya dari daerah Banten dan pembangunan di Indonesia. Di bab ketujuh menjelaskan tentang renungan. Nah, di bab renungan ini seperti meluruskan pemahaman dari beberapa orang, atau tepatnya orang sekarang, yang menganggap ilmu kejawen adalah ilmu sesat. Padahal bukan. Ilmu kejawen adalah ilmu tentang kebatinan, tapi beda dengan agama. Ilmu kejawen itu kayak mendalami diri sendiri gitu, kalau menurut apa yang aku pahami. Dan di bab terakhir ini yang menarik, kumpulan cerita misteri. Di kumpulan cerita misteri ini memberikan cerita, ya namanya kumpulan cerita misteri, pastinya menjadikan cerita di beberapa tempat di Jawa, mulai dari Tanjakan Emen, terus Alas Roban, dan masih banyak lagi. Tidak hanya tidak hanya di jalan raya kayak di Emen dan Alas Roban tadi, tapi juga menceritakan tentang rumah sakit, angkernya di rumah sakit, angkernya di sekolah-sekolah yang didatangi oleh penulis kisah Tanah Jawa ini. Opini aku pribadi setelah membaca buku ini sangat menarik untuk teman-teman baca, karena kita akan mengetahui sejarah, baik sejarah Nusantara ataupun sejarah secara metafisika,
sejarah yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, yang hanya kita bisa lihat ketika kita memiliki indera keenam atau memiliki ilmu batin yang tinggi. Dan juga kita akan paham bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia, hewan, dan tumbuhan, tetapi ada juga makhluk lain yang tidak kasat mata yang juga kita harus hormati. Maksudnya hormati di sini bukan menyembah, tapi saling menghormati ketika hidup berdampingan. Pada intinya buku ini menarik untuk teman-teman baca. Mungkin itu saja dari aku, review dari buku Kisah Tanah Jawa ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jika ingin ada buku yang aku review, bisa kalian tulis di kolom komentar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.